kasih kajian bahwa polisi tentara itu kafir. Ya. Kami ini jadi takfir itu, jadi teroris itu karena baca tentang nawakidul iman, nawakidul Islam. Jadi kalau kelompok-kelompok salafi uniknya mereka masih main di kuburan saja. Oh, main di. Nah sementara kelompok-kelompok takfir udah main di istana. Setelah viralnya pengakuan terbuka mantan jihadis salafi tentang akar permasalahan teroris dalam tubuh Islam, kini Ustaz Sofyan Sauri membongkar dengan gamblang perbedaan mendasar antara ISIS dan Salafi Wahabi yang belum diketahui oleh umat Islam Indonesia. Berikut adalah ulasan lengkapnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. INC TV, Wahabi Salafi kerap kali mendeklarasikan diri sebagai kelompok paling suci, paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi di muka bumi. Hal ini terbukti dari berbagai pernyataan para dai Salafi Wahabi dalam berbagai dakwahnya. Kelompok Salafi alias Wahabi ini kerap kali membuat gaduh umat Islam dengan berbagai tudingan propagandanya yang sering menyesatkan, membid'ahkan, serta mensyirikkan berbagai amalia umat Islam yang tidak sejalan dengan selera mereka. Jargon kembalikan umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi kampanye pokok aliran ini. Tujuannya tidak lain untuk menarik simpati serta agar paham mereka dapat diterima oleh semua elemen umat Islam Indonesia. Target penyesatan kelompok ini adalah umat Islam yang masih masuk kategori awam yang mempunyai dedikasi tinggi untuk mempelajari agama. Maka sangat wajar jika metode dakwah ajaran ini menyisir kelompok muslim yang tidak mempunyai background keagamaan yang sangat kuat. Namun, di saat masif dan gencarnya dakwah tipu daya muslihat para dai Wahabi Salafi ini, akhirnya muncul salah satu ustadz mantan jihadis teroris berpaham Salafi Wahabi, membongkar kedok Salafi yang selama ini disembunyikan dengan rapi. Ustadz Sofyan Sauri adalah salah satu mantan polisi yang pernah menjadi jihadis Salafi. Sangat berani dengan terbuka mengakui bahwa akar permasalahan munculnya gerakan jihadis di Indonesia adalah paham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya menjadi radikal takfir ini dulu itu terlibat dalam aksi teroris, bukan bacanya Wahab bin Rustum yang dianggapnya sebagai ulama Khawarij. Enggak, yang kita baca ya Muhammad bin Abdul Wahab. Saya jadi takfir ini dulu terlibat dalam teroris itu ya bukan bacanya Wahab bin Rustum, dianggapnya sebagai ulama Khawarij yang ada di sana. Enggak, yang kita baca itu Muhammad bin Abdul Wahab. Menurut Ustaz Sofyan Sauri, dengan sangat jeli mantan penganut Salafi Wahabi garis keras ini mengungkap propaganda penyebutan istilah murtad, syirik dan bid'ah yang sering dijadikan alat untuk menjatuhkan umat Islam yang tidak sejalan dengan cara pandang mereka. Bahkan, vonis-vonis murtad, syirik, kafir dan sebagainya itu sebenarnya ditujukan kepada siapa? Ternyata ditujukan kepada 4 Ahlus Sunnah dan kepada Turki Utsmani. Dan bahkan vonis-vonis murtad, kafir, syirik, kafir dan sebagainya itu sebetulnya ditujukan ke siapa? Ternyata ditujukan kepada 4 Ahlus Sunnah dan kepada Turki Utsmani. Di saat momen serius membahas akar permasalahan takfiri yang muncul dari aliran Salafi Wahabi ini, ternyata Ustaz Sofyan Sauri juga mengikuti dinamika pembodohan publik yang sering dilakukan oleh para petinggi Wahabi Salafi untuk mengelabui para jamaahnya. Bahwa para penganut fanatik Salafi menolak keras disebut dengan panggilan Wahabi. Mereka berdalih bahwa Wahabi adalah ajaran terlarang Khawarij yang dibawa oleh Muhammad bin Rustum, padahal faktanya tidak seperti itu. Semudah itunya gitu, dan ini berasal dari pemikiran-pemikiran Wahabi tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan ini Wahab bin Rustum, dia suruh baca lagi dah. Wahab bin Rustum bukunya yang mana? Kami ini jadi takfiri, jadi teroris karena baca buku Nawakidul Iman, Nawakidul Islam.
baca Sabilun Najah wal Fikar, kemudian baca-baca buku tentang seperti Risalah Makna Taghut dan Sarah dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi ekstrim garis keras. Nah, itunya gitu. Dan ini berasal dari pemikiran-pemikiran Wahabi tersebut. Jadi kalau ada yang bilang mengatakan ini Wahab bin Rustum, dia suruh baca lagi lah. Wahab bin Rustum itu bukunya yang mana? Kami ini jadi takfir itu, jadi teroris itu karena baca tentang Nawakidul Iman, Nawakidul Islam, baca tentang Sabilun Najah wal Fikar, fi Muwati Ahlil Atraf, kemudian baca tentang buku-buku seperti Risalah Makna Taghut, ya kan, dan sebagainya, dan sarah-sarahnya dan sebagainya, yang akhirnya kita pembahasan tentang uzur bir jahil, tentang kafir muayyan, akhirnya kita jadi ekstrim. Terdapat doktrin unik yang sangat berbahaya terhadap akidah umat Islam yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia dari aliran Wahabi Salafi ini. Menurut pengakuan terbuka Ustadz Sofyan Sauri, dalam aliran Wahabi ini mengharuskan para penganutnya untuk mengkafirkan kelompok yang menurut mereka telah dicap kafir berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata itu bukan masalah rokok saja yang mereka kafirkan. Misalnya juga, apakah antum juga mengkafirkan polisi dan tentara? Itu pakai kaidah-kaidah yang seperti itu sebetulnya sudah distorsi. Berarti antum juga kafir jika tidak mengkafirkan. Karena di antara yang batalkan keimanan adalah tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ternyata bukan masalah rokok saja mereka dikafirkan, tapi juga misalnya masalah apakah antum mengkafirkan polisi, tentara. Oh, itu pakai kaidah-kaidah seperti itu yang sebenarnya sudah terus distorsi. Berarti antum sama juga tidak mau mengkafirkan. Dengan di antara pembatal keimanan adalah tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Lucunya lagi, aliran Wahabi Salafi ini menganggap polisi dan TNI adalah kafir keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini terbukti dalam berbagai fatwa yang ada pada karya pendiri Wahabi Salafi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Menurut hasil kajian polisi dan tentara itu kafir. Kalau antum tidak mengkafirkan, berarti antum batal keimanan antum. Tegas Ustaz Sofyan Sauri. Maksudnya hasil kajian bahwa polisi tentara itu kafir. Kalau antum nggak mengkafirkan, berarti antum batal keimanan antum. Di akhir acara podcastnya itu, Ustadz Sofyan Sauri memaparkan dengan rinci perbedaan mendasar antara gerakan teroris dengan para penganut Wahabi Salafi yang ada di Indonesia. Jadi, kelompok Salafi uniknya main di kuburan saja, sementara kelompok takfiri sudah main di istana negara. Kalau Salafi main di syirik kubur, kalau yang satunya syirik dustur. Jadi kalau kelompok-kelompok Salafi uniknya mereka masih main di kuburan saja. Oh, main di. Nah, sementara kelompok takfir udah main di istana, di ketatanegaraan. Jadi kalau mereka masih syirik kubur. Oh, dia masih. Ini syirik dustur. Ustadz Sofyan Sauri melanjutkan, makanya kelihatan mereka menyerang seperti nyerang kepada kelompok Nahdlatul Ulama. Iya, mereka nyerang kepada NU. Tapi itu sebetulnya kalau dia mau memperluas referensi lagi, baca buku-buku Al-Darur As-Saniyah, Sabilun Najah, itu sudah dikafirkan. Makanya kelihatan nyerangnya seperti nyerang ke kelompok NU ya, itunya ya. Iya, mereka sendiri ke NU. Tapi itu sebetulnya kalau dia mau memperluas referensi lagi dengan baca buku-buku saya Ad-Durur As-Saniyah, Sabilun Najah, itu sudah dikafirkan habis. Sudah dikafirkan. Ia menambahkan, makanya saya baca Rod, bantahan-bantahan kelompok Aswaja, itu memang fakta. Yang diributin, yang dipermasalahin Wahabi bahwa tawassul itu tidak kafir gitu. Itu ada syariat yang mengatakan hal itu dibolehkan. Makanya
saya baca rot bantan-bantan kelompok-kelompok aswaja itu memang fakta. Itu yang diributin dipermasalahkan tuh bahwa tawasul itu tidak kekafiran gitu. Itu ada syariat yang mengaturnya, dibolehkan gitu. Karena kalau kata Mbah Mun itu kenapa bukan sirotoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim, kan itu kan jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Maksudnya siapa? Maksudnya itu adalah para ulama, para nabi, para ini gitu, dengan manusia. Karena untuk itu kita nggak bisa mencontoh kepada Allah, tapi mencontoh kepada manusia. Dan itu kan dijelaskan tuh sama Gus Bahak masalah-masalah seperti itu. Tapi ini dianggap sebagai ubadul kubur, istighosah ubadul kubur. Tawasul tabaruk sebagai ubadul kubur. Dan ini berbahaya, dan untungnya mereka baru main di kuburan. Sementara para takfir ini udah main di istana nih. Gitu. Tapi fatwanya sama. Iya, fatwanya sama. Yang dipakai itu sama. Bang, tadi perjalanannya udah menarik ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pernyataan yang sangat mencerahkan untuk seluruh umat Islam Indonesia. Semoga melalui pernyataan berbobot dari mantan jihadis Salafi Wahabi ini, para Wahabi dapat terbuka hatinya dan kembali kepada jalan kebenaran, yakni jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk seluruh umat Islam Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.